Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan, kelas AG4 nomor urut 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-sport. Para gamers atau pemain video game tentu tak asing lagi dengan e-sport. E-sport adalah industri yang sedang populer saat ini, terutama untuk kalangan dewasa dan muda. Bahkan e-sport bukan lagi sebuah perlombaan, tapi juga termasuk cabang olahraga Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua 2021. Tentu dengan semakin diliriknya e-sport, semakin banyak talenta baru yang bekerja dalam industri ini. Bukan hanya sebagai atlet, tapi ada banyak peluang berkarir di e-sport. Nah, apa itu e-sport? E-sport adalah singkatan dari Electronic Sport, sebuah terminologi yang menurut British E-Sport Association menjelaskan dunia kompetitif dalam bermain game. E-sport pun saat ini sudah disandingkan olahraga populer seperti sepak bola dan basket. Dunia kompetisi gaming saat ini sudah mulai terorganisir dengan berbagai pemain, baik perseorangan ataupun tim, bertanding satu sama lain untuk menjadi nomor satu. Audiens dan penonton e-sport pun tersebar luas dari berbagai belahan dunia. Adanya keterlibatan penonton e-sport menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangannya. Sejarah e-sport. Mengutip dari American Esport mencatat, kompetisi e-sport pertama kali diadakan pada tahun 1970-an di Universitas Stanford dengan hadiah langganan majalah Rolling Stone selama setahun. Pada saat itu, game yang dimainkan adalah Spare Ward, game keluaran tahun 1960. Game Quitters mencatat perubahan industri gaming yang sebelumnya sekedar hobi menjadi olahraga profesional yang terorganisir dimulai pada tahun 1990. Saat ini game yang dimainkan adalah beragam macam dengan total hadiah yang angka yang fantastis. Hal ini didorong oleh perubahan e-sport menjadi cabang olahraga profesional. Turnamen-turnamen seperti Dota 2, League of Legends, CSGO, FIFA, atau Tekken adalah deretan game yang dimainkan dan dijadikan kompetisi dengan hadiah prize pool hingga miliaran rupiah. Kemudian menurut Harvard International Review, e-sport semakin berkembang seiring munculnya berbagai tempat berkumpulnya para gamers. Adanya sarana tempat berkumpul untuk bermain game, pada akhirnya mendorong orang-orang bermain game untuk membuat kompetisi antar pemainnya. Hingga artikel ini, prize pool terbesar di dunia adalah The International 2019, kompetisi Dota 2 dengan hadiah total sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 480 miliar. Adapun jenis-jenis e-sport. Jenis-jenis e-sport sendiri bisa dibagi berdasarkan genre game hingga siapa developer dari game tersebut. Jenis-jenis e-sport berdasarkan genre yang populer saat ini menurut The Game House adalah MOBA atau Mobile Multiplayer Online Battle Arena seperti Dota 2, League of Legends, dan Mobile Legends. RTS atau Real Time Strategy seperti StarCraft. FPS First Person Shooter seperti CSGO, Valorant, dan Call of Duty. Fighting game seperti Tekken, dan Mortal Kombat. MMORPG atau Mass Multiplayer Online Role Playing Games seperti Final Fantasy dan World of Warcraft. Sport, game-game seperti FIFA, eFootball atau PS, NBA 2K, hingga NFL Madden. Sementara berdasarkan developer gamenya terdapat dua jenis, yaitu developer yang tidak aktif dalam organisasi turnamen untuk game, developer yang tidak aktif dalam berorganisasi turnamen untuk game yang mereka buat, sehingga menyerahkan seluruhnya kepada komunitas selama meminta izin pada mereka seperti Microsoft dan Nintendo.
Developer yang aktif mengorganisir dan membuat turnamen untuk game yang mereka buat dan mengizinkan komunitas menyelenggarakan turnamennya sendiri seperti Riot Games, Valve Corporation, and Activision Blizzard. Tentu saja, e-sport yang paling populer dan cepat berkembang adalah yang para developernya aktif dan terlibat dengan komunitas untuk menyelenggarakan turnamen. Hal ini karena adanya ikatan emosional dari para penonton dari gamers atau komunitas dengan game yang mereka sukai dan pemain yang memainkan game tersebut. Adanya platform streaming seperti Twitch juga memungkinkan audiens dari seluruh dunia untuk menonton pertandingan secara gratis, membuat ikatan semakin kuat. Karena itulah, mengutip dari Forbes, pendapatan di dunia e-sport apabila dihitung secara keseluruhan bisa mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23 triliun. Peluang berkarir di dunia e-sport. Seperti yang Glenn singgung di atas, e-sport yang terus berkembang membuat peluang karirnya tak terbatas pada atlet dan coach atau pelatih. Karir sebagai streamer, manajer, hingga analis bisa kamu jalani apabila kamu memiliki pengetahuan yang baik tentang game. Reedy Esport pun menambahkan pekerjaan lainnya. Pekerjaan lainnya adalah sebagai social media manager, travel agent, event planner, dan koordinator sales untuk tim e-sport. Tentu, personality kamu dan sebaiknya kamu berinteraksi dengan audiens menjadi poin yang perlu kamu perhatikan. Terlebih lagi apabila kamu menjadi seorang atlet e-sport. Apabila kamu berkarir sebagai pemain, kamu bisa mendapatkan pendapatan mulai dari sponsor, gaji dari tim, hingga hadiah ketika kamu memenangkan turnamen. Selain itu, bonus-bonus dan hadiah dari audiens terlebih kamu melakukan streaming pun bisa beragam. Tentu saja ada beberapa resiko yang bisa kamu hadapi di dunia e-sport yang cepat seperti burnout, stres, hingga cedera. Yang terpenting adalah kamu bisa menjaga kesehatan fisik maupun mental agar kamu tetap bisa memberikan performa terbaik ketika bekerja. Itulah pengertian sejarah hingga prospek karir di industri e-sport yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, jika kamu tertarik di Glints, kamu bisa mendapatkan lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan e-sport loh. Ada banyak lowongan karir hingga full time, part time, magang hingga freelance yang bisa kamu lamar. Sekian penjelasan saya tentang e-sport. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.